Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi grade 1, how are you today? I hope you are great, so you are ready to study Muslim today. Our topic today is about Surah Al-Ikhlas. But before we continue, let's pray first. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Sebelum membaca surah Al-Ikhlas, kalian harus tahu 4 hal penting pada surat ini. Yang pertama, bahwa surat ini hanya memiliki 4 ayat, yang artinya surat ini adalah jenis surat pendek. Kemudian yang kedua, surat ini terdapat dalam juz amma. Juz amma itu adalah juz ke-30 dalam Al-Quran, disebut juga juz amma. Kemudian yang ketiga, surat ini diturunkan di kota Mekah yang biasa disebut dengan surah Makkiyah. Yang keempat, Al-Ikhlas artinya memurnikan diri dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesahkan Allah artinya mempercayai bahwa Allah itu hanya satu, tiada lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah membaca surah Al-Ikhlas. Kita baca pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Yang pertama, jangan lupa ta'awuz first. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Setelah kita tadi membaca surah Al-Ikhlas, sekarang kita akan cari tahu terjemahan dari setiap ayat pada surat tersebut. Ayat pertama terjemahannya atau artinya yaitu, katakanlah dalam kurung Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, Allah yang Maha Esa di sini adalah Allah itu satu, tidak lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Ayat kedua mengatakan bahwa Allah tempat meminta segala sesuatu. Seluruh umat manusia, seluruh umat Muslim diwajibkan untuk menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Iya, Allah tidak memiliki anak sama sekali dan Allah tidak memiliki orang tua. Kemudian yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Allah tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dunia maupun di akhirat. Jadi Dia tidak ada tandingannya. Selanjutnya adalah pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas. Pesan-pesan yang terkandung dalam surat ini, yang pertama adalah Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah itu Esa, Allah hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat-ingat, Allah itu Esa, Allah hanya satu. Yang kedua, Allah tempat kita bergantung, di mana kita menggantungkan segala harapan kita, doa-doa kita, keluh kesah kita, kesedihan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah tidak ada tandingannya. Iya, ini betul banget, Allah tidak bisa ditandingkan dengan matahari, dengan bulan, karena itu adalah ciptaan Allah. Jadi Allah itu tidak ada tandingannya sama sekali, baik di dunia maupun di akhir. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang surah Al-Ikhlas yang berisi tentang keesaan Allah atau Allah itu hanya satu. Iya. Nah, tugas kalian di rumah sekarang adalah menghafalkan surah Al-Ikhlas. Setelah kalian hafal, minta papa atau mama kalian untuk memvideokan, kemudian kirim videomu ke nomor WhatsApp saya. Sekian pembelajaran hari ini. Bila masih ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.